datang di Pomet Podcast Matematik. Sudahi kesedihanmu, sampai berakhir dari perjuanganmu. Mari menatap masa depan bersama pendidikan matematika Universitas Matalan. Sangat buat kita kayak sebagai mahasiswa reguler kayak Nah, setelah mengetahui tentang beasiswa-beasiswa tersebut, apa sih persyaratan apa yang kakak-kakak penuhi agar mendapatkan beasiswa ini? Nah, bagaimana kakak-kakak, siapa yang ingin? Siapa yang Ya, untuk BPM sendiri kan tadi saya sudah sebutkan ya, ada tiga. Ya, mungkin untuk pertama persyaratan umumnya untuk ketiga-tiganya. Nah, untuk persyaratannya sendiri, yang pertama untuk lulusan. Untuk beasiswa BPM ini maksimal itu lulusan 2 tahun dari sekarang. Misalnya sekarang tahun 2024, berarti yang boleh mendaftar itu yang lulusan sekarang, terus lulusan tahun 2023 sama 2022. 2022. Ya, 2022 masih bisa daftar kalau sekarang. Itu untuk lulusannya. Terus untuk apa lagi ya? Untuk persyaratan yang lain itu ada namanya surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini kan kalau di Muhammadiyah itu ada tingkatan-tingkatannya itu, kayak ranting, cabang, sampai pusat. Nah, minimal itu dari ranting. Jadi ketika daftar itu minimal mahasiswa itu dapat rekomendasi minimal dari ranting. Terus untuk persyaratan khususnya sendiri, untuk di BPM KP ini kan kepanjangannya kader persyarikatan. Nah, jadi untuk persyaratan khususnya untuk yang BPM KP itu dia harus memiliki surat aktif ortom selama dia SMA. Jadi misalnya dia ikut GMM atau juga HW atau Takaf Suci. Nah, untuk BPM HQ sendiri dia persyaratan khususnya harus memiliki sertifikat minimal 10 juz, hafalan 10 juz. Terus selanjutnya untuk BPM yang terakhir itu namanya SSO, panjangannya Sains, Seni dan Olahraga. Nah, jadi itu tuh untuk mahasiswa yang memiliki prestasi minimal tingkat kalau nggak salah wilayah. Ya, mungkin itu untuk persyaratan dari BPM. Sangat menarik ya Mas. Berarti saya mau tanya, kalau seumpama saya sendiri kayak itu apakah harus Muhammadiyah mempunyai itu, kayak surat apa ya, kayak kartu gak sih, kayak kartu anggota Muhammadiyah? Kalau untuk itu tidak ada di persyaratan ya, cuman ya itu tadi surat rekomendasi itu tadi. Jadi walaupun misalnya kalian SMA-nya bukan SMA Muhammadiyah, misalnya kalian dari SMA negeri atau swasta yang lainnya, kalian masih bisa tetap daftar beasiswa ini ya selama persyaratan yang surat rekomendasi itu bisa dipenuhi. Nah, jadi selama Mas Nafis mempersiapkan persyaratan untuk daftar beasiswa BPM ini ya dulunya yang menjadi tantangan untuk melengkapi persyaratan itu di bagian mana Mas? Nah itu dulu kan karena dulu saya kebetulan udah stay di Jogja kan. Iya. Jadi untuk mempersiapkan itu saya harus pulang dulu tuh untuk ya melengkapi kayak minta surat rekomendasi, terus ambil surat-surat yang lain juga kayak ijazah dan lain-lain. Ya mungkin tantangannya itu aja sih. Jadi jarak, jadi saya harus pulang dulu untuk minta rekomendasi itu baru bisa. Ya, tapi effort yang diberikan itu setimpal ya, karena betul. akhirnya alhamdulillah sampai sekarang lolos ya. Mendapatkan itu. Nah, terima kasih Mas Nafis untuk informasinya. Selanjutnya Siapa lagi? lagi? Ayo, cap cip cup dulu gak sih? Yang mana Ustaz? Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau beasiswa Basnas itu dia ada beberapa kategori, sama kayak Nafis tadi, cuman beda. Kalau di Basnas itu kategorinya ada yang kategori beasiswa prioritas pendidikan, sama jalur prestasi, ada jalur kewirausahaan dan jalur aktivis. Itu yang keempat yang aku ingat pas aku daftar itu yang itu. Nah, aku masuk ke jalur yang prioritas ini, prioritas pendidikan. Jadi di persyaratan itu kalau yang prioritas cukup mencantumkan nilai dari semester awal sampai semester 4 itu, semester sampai 4, kemudian prestasi-prestasi apa yang diraih selama itu.
itu sama surat rekomendasi dan juga ada esai. Esai. Nah, 4 itu persyaratannya. Nah, bagi yang tapi nggak menutup kemungkinan kan yang pandai berwirausaha juga bisa masuk ke beasiswa itu. Yang punya usaha udah punya usaha itu bisa daftar. Kemudian yang senang organisasi itu juga bisa masuk daftar di beasiswa Basnas. Jadi banyak persyaratan setiap kategorinya itu. Iya. Jadi kemungkinan besar kita itu bisalah masuk ke beasiswa itu. Tapi saingannya secara nasional nanti ya di seleksinya. Iya. Persyaratannya tadi menulis esai ya Mas? Ya, Iya, karena dilihat dari CV-nya Mas Irul ini cukup banyak prestasi Iya. di bidang menulis ya, menulis esai, menulis puisi. Itu berarti menulis udah dari semester berapa Mas? kalau saya menulis itu udah dari semester 2. Itu pas pertama kali menulis itu nih bareng Bung Mufli. Dulu kan menulis pas mata kuliah matematik. Matematik dictionary, Mata kuliahnya apa ya? English English for for Mathematics. Mathematics. English for Mathematics. Jadi luaran dari itu kita harus menghasilkan buku. Jadi itu buku bersama kelas kita dulu ya pas dosen pembimbingnya Prof. Ruli ya gitu. Nah kemudian setelah itu saya jadi tertarik menulis kan, terus termotivasi menulis. Akhirnya bisa beberapa buku udah pernah diterbitkan kan, salah satunya adalah sajak dalam rahim matematika itu saya nulis sendiri. Kemudian kolaborasinya surat cinta untuk aksara, dan yang ketiga itu nulis bareng organisasi ini sama Bung Nafi, sama Mufli, sama Bella juga termasuk penulisnya. Ini kita semua ini di sini nulis buku itu. Namanya bukunya Mengalir apa? Tubuh ikatan. Ya, dalam tubuh ikatan itu. Itu nulis bareng. Kalau boleh tahu nih, Bung, Ya. Bung nggak apa kan? Ya, siap. Sama Bung. Bung Irul, gimana cara Bung Irul membagi waktu kayak menulis, terus persyaratan itu, dan mungkin kan dari UAD sendiri kayak ada mata kuliah yang sulit dan banyak tugas kan Bung Irul itu, gimana caranya Bung Irul buat kayak wah ini kayaknya aku harus mendalami menulis nih, dan gimana caranya, apa malam Bung Irul nggak tidur apa bagaimana, itu boleh diceritakan ke sobat Mat Edu biar mengetahui oh gini ya kalau pengen menulis ya berkarya di masa muda kayak gitu. Kalau aku sih menulisnya itu cara membagi waktunya kan, itu kalau aku sendiri itu kalau kuliah kan, aku kuliah organisasi juga kan. Nah biasanya aku bawa buku kecil nulis timeline apa yang harus dilakukan gitu kan, biar ada progres di hari itu. Misalnya di hari ini aku harus menulis segini, di hari berikutnya aku harus menulis begini. Jadi di bulan ini udah ada draft bukunya gitu. Kalau aku membagi nulisnya gitu. Jadi itu aja sih ya, itu aja sih apa yang dilakukan. Mungkin Bung Nafis lebih lebih disiplin. Ya mungkin kakak-kakak yang lain ingin menambahkan gimana cara kakak-kakak untuk menulis dan berkarya. Sebenarnya gini Wak, Mas Hairullah nih orang tuanya pasti terinspirasi dari puisi Khairul Anwar. Khairul Anwar. Kepikiran nggak Mas? Karena jujur saya juga punya hobi bikin puisi dulu pas SMA Mas. Iya. Dan yang menjadi acuan saya adalah puisi-puisi karya dari Khairul Anwar. Dan yang menjadi favorit saya itu Aku. Judulnya Aku. Kalau sampai waktuku mau seorang meraih. Bisa diajak nih Bung Irul buat Tapi udah lama nggak. Mungkin kemarin pas semester 2 itu pernah ikut lomba di UNY tapi belum ini karena udah lama nggak nggak aktif menulis, jadi masih belum ini. Jadi pengalaman sampai sekarang. Rekrut. Ya, boleh. Bisa ini Bung Bintang kan. Oke,
Oke, terima kasih Mas Irul ya, penulis hebat ya. Iya. Semoga Bukan penulis seperti hebat, penulis pemula. pemula yang Benar, akan hebat, penulis pemula yang akan hebat. Amin. Selanjutnya siapa dulu nih? Yang Ya. cewek apa yang ganteng apa yang cantik ini? Kalau yang cowok lanjutin cowok. Oh, kayaknya mencari aman ya ini. Terkait beasiswa unggulan ya. Iya. Beasiswa unggulan tuh kalau dari persyaratan tadi kayak Irul, kalau di Basnas ada 4 kategori ya. Iya. Kalau di beasiswa unggulan itu ada 2 kategori. Nah, BU ini sebenarnya yang pertama itu untuk masyarakat berprestasi. Terus yang kedua itu untuk pegawai Kemendikbud. Tertulisnya seperti itu. Saya kurang tahu ya pegawai Kemendikbud itu seperti apa, tapi kemarin saya ikutnya yang mahasiswa berprestasi. Nah, di mahasiswa berprestasi ini ada 2 jenis juga. Ada mahasiswa baru sama mahasiswa ongoing. Kalau mahasiswa baru ya otomatis yang sudah daftar di kampus dan sudah punya LOA, Letter of Accept. Nah, LOA lah. Nah, itu bisa daftar. Terus yang kedua ongoing, kalau dia sudah semester 3, biasanya bukanya itu pas semester ganjil. Kayak sekarang kan udah mau masuk semester ganjil. Iya. Nah, kita buka di beasiswa itu di bulan-bulan ini. Ini sampai 6 Juli kan masih pembukaan. Nah, itu untuk dipakai di semester depan. Nah, itu semester 3. Maksimal tuh semester 3, nggak ada semester 5, semester 7 nggak ada. Kalau Irola tadi jam semester 5 ya? Semester 5. Nah, kalau beasiswa unggulan itu cuma sama semester 3. Jadi kalau misalnya nggak lolos beasiswa unggulan bisa lanjut. Wih, Iya. Itu beasiswa unggulan yang ongoing itu semester 3. Nah, kalau yang baru ya semester 1. Untuk persyaratannya yang pertama ya otomatis WNI, terus dia sudah jadi mahasiswa, sudah dapat keterima di kampusnya. Kalau yang mahasiswa baru, terus punya esai, buat esai berdasarkan tema yang ditentukan. Kalau kemarin itu aku generasi unggul kebanggaan Indonesia kalau nggak salah, agak lupa ya 2020 soalnya. Terus juga ada rekomendasi. Kalau rekomendasi terserah mau rekomendasi siapa. Kalau kemarin aku rekomendasinya 2 karena mahasiswa baru di masa COVID dan iseng-iseng aja. Alhamdulillah dapat rekomendasi dari Prof. Ruli, itu luar biasa beliau. Dan juga ada rekomendasi dari wakil kepala sekolah di sekolah umum di sekolahku. Jadi aku dapat 2 rekomendasi tak masukkan. Kebetulan Prof. Ruli masih doktor dan juga kepala sekolahku wakilnya juga sudah doktor, jadi sama-sama doktor. Nah, dapat 2 rekomendasi itu. Kemudian ada ESA rekomendasi, LOA sama sertifikat. Satu lagi sebelum sertifikat itu ada UKBI. Kalau dulu nggak ada UKBI, sekarang ada UKBI. UKBI itu ujian, pokoknya tentang bahasa Indonesia. Kayak TOEFL-nya bahasa Indonesia lah gitu. Nah, itu UKBI ada tambahan sekarang. Kalau dulu nggak ada. 2022 kayaknya udah mulai ada UKBI. Nah, itu yang biasanya kelewatan. Soalnya UKBI itu kan dijadwalkan. Nah, itu yang perlu dikejar. Terus yang terakhir itu ada sertifikat. Nah, sertifikat ini sebagai penunjang. Kalau kemarin aku cuma ngajuin 3 sertifikat dan bejonya sertifikat itu didapatkan ketika COVID. Nah, itu alhamdulillah dapat beasiswa di situ. Salah satunya dari Wadi sendiri, menang juara 3 lomba opini pelajar bulan Maret dan aku lulusnya bulan Maret akhir dah gitu. Nah, itu kebetulan banget dan itu ternyata membuat aku lolos dan juga ada sertifikat. Ya, kebetulannya nasional sama internasional di sebelumnya. Nah, jadi itu yang mungkin agak nambah nilai lah value-nya di situ. Tuh persyaratannya. Kalau yang lainnya kayaknya nggak ada. Untuk S2, S3 ada tambahan TOEFL, ada minimal TOEFL-nya dan ada juga proposal untuk studinya. Jadi S2, S3 itu juga ada. Kalau beasiswa unggulan itu sih. Oh Sangat menarik ya. Sepertinya kayak sertifikatnya itu terlalu mungkin dari internasional, jadi kayak pertimbangan internasional, ngomongnya sebiliter internasional. Iya. Sebenarnya ada yang nggak internasional sih. Pernah dapat teman itu cuma ikut webinar 12 kali tuh ya. Kan zaman COVID ya. Iya. Itu kan ikut webinar 12 ngomong di kalinya. grup itu katanya ya udah dia lolos juga. Ada juga FKG UGM kalau nggak salah. Kedokteran gigi itu juga beasiswa unggulan. Ya itu yang ya itu sih lebih fokusnya ke masyarakat berprestasi. Ketika kita bisa menunjukkan diri kita berprestasi, nah itu yang akan dicari. Iya. Semoga kita juga menular ya Mas ya. Masih semester 3 kan? Udah semester Saya 2 kan? Iya. Semester 3 kan? Iya. Kalau
Kalau kamu dari semester 4 atau 5. Oh, ini bisa Basnas ini bisa. Bisa. Bisa seminggu. Bisa. Nah itu beasiswa unggulan. Pertama kali Mas Muflih mencari tahu info itu bisa diceritakan Mas. Info itu dapat dari kan kakak kelas sih, kakak kelasku dulu, dan kebetulan kan aku biasa sama, jadi satu partner berpengabdian lah itu. Nah, digambarin kalau kakak kelasku juga yang temannya dia dapat beasiswa kayak gitu. Nah, kasih tahu sebenarnya nggak begitu interest nyari beasiswa, udah covid kayak gitu lah, males ngapa-ngapain kan. Tiba-tiba kok pengen ngurus, ya udah ngurus, saya ngurus 8 orang, dapatlah informasi itu. Dapat dulu nyari informasinya agak susah. Saya nyari di Google beasiswa unggulan tuh munculnya bukan webnya langsung beasiswa unggulan, masih ada web yang lain dan itu syaratnya beda-beda. Ada yang pakai TOEFL, ada yang pakai TOEFL, kan buat bingung. Akhirnya nyari 3 hari kalau nggak salah informasi itu, baru dapat patanya kayak gimana, terus nyari persyaratannya, daftar dan lain sebagainya. Seminggu gua kita ngurus. Itu kalau nggak salah berarti zaman COVID bukan? Ya, zaman Iya, COVID. Dulu kontak Budowi itu ya pas COVID belum kenal Budowi siapa, tiba-tiba WA terus ke telepon dapat rekomendasi ya. Seminggu itu ya Mas? Kurang lebih seminggu sampai 10 hari kali itu. Iya. Zaman itulah ya. Iya. Kalau sekarang ternyata panjang Oh. waktunya. Dan sejak awal Mei udah tentang. Oh, semoga Sobat Mat Edu yang melihat video ini Bisa tertutup terinspirasi. ya kayak semoga bisa seminggu ini cukup. Iya. Iya, karena sekarang Gen Z ini banyak ngeluh. Aduh jangan dibahas itu. Sangat sentimen gitu ya. Effort sekali ya ternyata Mas Muflih ini. Ya mungkin terima kasih Mas. Terakhir Mbak Bella. Mbak Bella. Oke, kalau beasiswa KIP kuliah itu sebenarnya buat daftarnya itu kita harus punya akun KIP kuliahnya dulu. Jadi ketika kita mau daftar ke universitas, karena kan kalau KIP kuliah kan emang pas kita daftar kan, jadi kita tuh harus punya akunnya dulu. Kita buat akunnya itu juga di situ kita harus melengkapi data-data. Ada beberapa data yang harus melengkapi, kayak misalnya tentang tempat tinggal, tentang keluarga dan sebagainya. Terus ada yang prestasi juga, pokoknya itu nanti dilengkapin. Ketika nanti di ACC ya kita berarti udah punya akun, baru nanti kita bisa daftar nih ke universitas. Dan salah satu yang ada gitu ya, yang ada beasiswa KIP-nya itu kan dari UAD sendiri. Nah, waktu itu sebenarnya agak iseng sih ya, waktu itu agak iseng daftar karena waktu itu mikirnya mau kerja dulu bukan kuliah. Jadi waktu itu ya udahlah, karena udah penantian panjang nggak dapat kerja, terus cobalah iseng daftar ke UAD. Ternyata ada beasiswa KIP kuliah itu, coba apply di situ karena waktu itu taunya cuman KIP sama BPM. Tapi waktu itu baca BPM, harus ada rekomendasi ini, rekomendasi. Aku nggak punya sama sekali karena dulu kan SMK ya dan negeri, dan nggak tahu yang namanya organisasi Muhammadiyah itu belum mengenal gitu kan. Jadi kayak wah ini nggak bisa kalau yang ini, cobalah yang ke KIP. Dan dulu juga sebenarnya waktu pendaftarannya itu lama, tapi emang karena iseng tadi ya, jadi kayak aku emang daftarnya di akhir-akhir gitu. Paling yang diminta itu adalah kayak rekomendasinya tuh dari pemerintah setempat, kayak dari RT RW, terus juga dari kelurahan. Jadi lebih ribetnya tuh nyari surat-surat ke situnya. Terus surat sehat cuman gitu-gitu aja sih. Yang lainnya ya basically aja. Cuman untuk kayak apa ya, seleksinya tuh kan yang itu administratifnya. Nah setelah itu baru nanti ada tes tulis. Tapi waktu itu kan masih online, waktu zaman aku ya 2021 masuk itu kan masih online. Jadi tesnya tuh ya online waktu itu. Kayak tes dasar, matematik dasar gitu-gitu. Terus habis itu tes dasarnya udah, habis itu ke wawancara. Jadi kita diwawancara gitu. Waktu itu pakai video call atau meet ya, aku lupa, pokoknya kayak video call gitu.
kita diwawancara tentang keluarga semua, dan intinya kan kita kan juga ngumpulin sertif-sertif gitu kan. Nah biasanya nanti juga ditanyain tentang sertifnya yang udah kita apply gitu kan. Biasanya ditanyain, oh kamu kemarin juara dulu di SMK juara ini, coba dong di ini. Mungkin lebih ke memperlihatkan bukti-bukti ya di situ waktu wawancara kayak gitu, habis wawancara baru. Dan kalau KIP kuliah itu emang waktu kita daftar itu jurusan atau program studi yang bisa kita pilih itu terbatas. Jadi kayak mungkin di UAD kan prodinya banyak, jurusannya banyak, tapi setiap tahun tuh akan berbeda gitu loh untuk pilihannya. Jadi kayak misalnya mungkin di 2021 pendidikan matematika itu adalah salah satu yang masuk dalam itu, tapi di tahun 2022 tuh enggak gitu. Jadi di 2022 tuh enggak ada yang dapat beasiswa KIP di pendidikan matematika. Nah 2023 dibuka lagi kayak gitu. Jadi emang itu tuh kebijakan dari univnya masing-masing kayak gitu. Kalau yang swasta ya, karena WAD kan swasta, jadi kayak itu kebijakan dari univnya masing-masing. Jadi tertentu aja, per tahunnya akan berganti kayak gitu. Sebelumnya Kak, tadi kan Kakak kayak menyebutkan bahwa Kakak itu lulusan dari SMK ya? Iya. Nah, di situ kan Kakak ada niatan buat bekerja daripada berkuliah. Itu semangat semangat Kakak berkuliah itu dari orang tua atau dari Kakak sendiri, atau bagaimana nih Kak biar semangat kita kayak semangat berkarya, semangat kuliah, dan juga teman-teman Sobat Mat Edu yang mungkin dari SMK kayak pengen kuliah tapi kayak masih setengah hati nih. Ya karena SMK aku biasanya Pengen kerja, cepat kerja, iya, cepat kerja. mending kerja Iya. daripada kuliah. Iya. Gitu. Iya, ya aku dari SMK dan jurusannya pun sebenarnya enggak yang selinear itu dengan pendidikan matematika, karena jurusan aku dulu adalah teknik industri kimia ya. Jadi aku lebih ke dunia industri dulu tuh, makanya aku dulu juga pengennya langsung kerja dulu karena ya pengennya langsung masuk ke dunia industri gitu kan. Tapi ternyata kodarollahnya ya waktu itu COVID gitu kan, dan banyak industri yang memang malah mem-PHK kan gitu kan. Jadi ibarat kata nggak banyak lowongan juga waktu itu. Jadi kayak 1 tahun gitu kan, 1 tahun menanti nggak ada gitu kan. Habis itu orang tua akhirnya ini memberikan saran lah ya, kayak ayo dek gitu, daripada kayak menanti yang nggak pasti gitu kan, cobalah untuk yang lain gitu. Kalau misal kerja ini sudah menanti 1 tahun tidak ada kan, maksudnya kayak yaudah mbok coba kuliah gitu. Toh kan juga maksudnya di awal niatnya kuliah dulu kan juga kerja dulu itu kan bakalannya juga pengen kuliah gitu kan. Jadi ibuku waktu itu bilang kayak gitu, kayak cobalah daftar kuliah dulu. Jadi dulu daftar kuliah walaupun itu emang waktunya udah yang PTN tuh udah hampir tutup gitu ya. Jadi makanya waktu itu ya udahlah coba iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng daftar di situ. Dan untuk niat kuliahnya itu sebenarnya ya mungkin agak setengah hati mungkin ya, di awal kan masih agak setengah hati ya, karena apa ya, kayak dari SMK habis itu ke kuliah yang aku pilih pun kan juga jurusannya agak nggak linear. Tapi kalau untuk jurusan sebenarnya aku milih sendiri karena di 1 tahun penantian itu aku kan sempat ngajar les gitu ya, kayak private gitu kan. Keseharianku tuh ngajar private les gitu, dan memang aku lebih senang, lebih enjoy ngajar lesnya itu emang kalau misal mata pelajaran matematika kayak gitu. Jadi kayak aku mikirnya atau mungkin aku ke pendidikan matematika aja ya gitu, karena waktu itu juga melihat akreditasinya udah A waktu aku daftar, dan sekarang alhamdulillahnya udah unggul juga kan. Jadi kayak mungkin aku kesini aja gitu ya. Awal-awal kayak masih yang ya udahlah kuliah aja, cuman kan dengan beasiswa ini tergugah lah ya, ada semangat untuk ya kita tuh emang harus aktif gitu. Ketika aktif kita bisa menjadi mahasiswa yang aktif, kita tuh akan ya ada aja jalannya, terbuka aja jalannya. Karena dulu aku di SMK tuh sempet kayak ibuku tuh agak marah gitu kalau misalnya aku tuh aktif organisasi, pokoknya aktif di luar, pokoknya nggak belajar gitu lah intinya ya, bukan yang tentang belajar gitu tuh. Ibuku tuh dulu agak
agak-agak melarang gitu ya, karena takutnya nilai turun dan sebagainya ya, khawatiran orang tua kayak gitu kan. Nah tapi aku tuh dulu agak bandel, jadi aku tetap aja iya kan agak bandel, jadi aku tetap aja ke organisasi ini, ke organisasi itu, ikut ini, ikut itu gitu kan. Nah dan alhamdulillahnya dapetnya ya ini UAD gitu, karena dari keaktifanku dulu gitu kan, aku ikut organisasi ini itu, terus juga aku ikut ekskul itu, jadi aku bisa berprestasi di ekskul tersebut kayak gitu kan. Itu tuh kan juga salah satu syaratnya untuk bisa mendapatkan beasiswa KIP di UAD kayak gitu kan. Jadi kayak orang tuaku sekarang juga, oh iya ternyata keaktifan itu tuh nggak melulu harus mengkhawatirkan tentang nilai di sekolah kayak gimana dan sebagainya. Jadi kayak sekarang ya udah gitu, ya aktif aja. Gini nih Mas, kan katanya kan tidak mempengaruhi nilai-nilai itu. Nah, yang seperti kita tahu nih sebagai mahasiswa UAD, tapi Sobat Mat Edu mungkin nggak tahu, dari kakak-kakak keren ini ada dua deh, bukan salah satu tapi dua, mungkin wisudawan tercepat gak sih? Wisudawan tercepat kemarin periode Mei bukan? Iya, Iya, itu. periode Mei. Padahal kegiatannya itu sangat padat, kayak kegiatan beasiswa, organisasi, kegiatan pengabdian. menulis. Wah, gimana nih sambutan? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Iri sama Mas Iri juga. Gimana caranya mengimbangi itu semua gitu loh Mas? Kok kayaknya semua diambil semua gitu, kayak sangat berprestasi lah. Gimana? Ini seputar ke kita sekali ya, yang ongoing kan on the way. Mau main juga. Apalagi Semoga. saya gitu. Oke. Kalau aku ya, ada 3 prioritas utama atau membagi 3 kegiatan itu jadi 3. Yang pertama itu akademik, yang kedua itu pengembangan diri, yang ketiga itu baru pengabdian. Nah, ketika yang akademik sudah terisi penuh, cari yang lain, pengembangan diri. Ketika pengembangan diri sudah terisi penuh, cari pengabdian. Nah, ketika akademiknya malah hancur, kembalikan lagi ke akademiknya dulu. Urus akademik, pengembangan diri, baru pengabdian. Nah, kebetulan ketika kemarin kuliah, 3 hal itu bisa diambil semua sesuai porsinya. Walaupun sempat semester 2 itu ketataran karena akademik belum mapan, tiba-tiba ikut pengabdian, dan walaupun itu pengabdian itu termasuk perlombaan ya, tapi itu akhirnya akademiku agak jeblok di situ, dari IPK yang lumayan jadi turunnya lumayan 0,3 kok ya, 0,3 lah. 0,3 itu lumayan Kak Bintang. Naiknya susah loh. Ya, naiknya susah. Itu dia makanya. Naik susah, soalnya naiknya susah. Akhirnya ya udah balik lagi ke akademik, terus pengembangan dirinya ke organisasi itu yang jadi utamanya sih. Ya itu kalau dari aku 3 itu. Kalau dari Mas Irul, Ya kalau dari aku itu setiap orang kan punya cara tersendiri ya lah ya. Nah menurutku itu yang tuh niat sih, dari niat kita. Maksudnya adalah aku mampu nih kalau aku ngambil semua ini mampu dengan niat kita kan. Misalnya kalau kuliah ya kuliah yang benar, kalau organisasi yang benar gitu kan. Nah jalanin aja, kalau aku tuh jalanin aja prosesnya gitu kan. Meskipun itu sepadat apapun itu ya jalanin aja, dicatat jalanin pokoknya harus selesai ya. Nah di sini kayaknya ini Mufli juga satu organisasi sama aku, Nafis, Bella. Nah kayaknya ini di sini anak-anak organisasi semua kan, ya, anak-anak organisasi semua tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang dikatakan Bella tadi, organisasi itu tidak menghambat kita untuk berproses, tapi lewat organisasi lah kita berproses gitu sih kalau aku ngambilan. tetap Mas Irul. Motivasi dari mana Mas? Maksudnya kayak dorongan dari mana Mas Irul untuk menjalani ini semua gitu? Dorongan ya, kalau dorongan itu tentu ya dari orang tua, dari teman-teman, dari guru. Jadi ada sosok guru yang selalu mendorong. Kalau boleh tahu siapa Mas itu guru yang mendorong Mas buat
berkarya dan berprestasi. Banyak ya guru. Banyak sekali ya gurunya, banyak. Apakah itu guru SMA kah, atau SMP yang paling berkesan gitu Mas? Yang paling berkesan guru SMA sih ya, guru SMA. Dulu aku waktu SMA tidak begitu aktif di organisasi, tapi lewat sosok guru itu dulu, wah, organisasi itu tidak menghalang kamu untuk yang aku katakan berproses loh, tapi lewat organisasi itu kamu berproses gitu. Nah, aku didoktrin untuk berorganisasi. Jadi niat aku nanti kuliah harus ikut organisasi, harus banyak teman dan lain-lain, dan akhirnya ya bisalah berkenalan sama Bung Mufli yang sangat luar biasa, Ustadz Nafis sama Kak Bella kan. Kak Bella ketua MPS ini, sosok ketua MPS. Ya, seperti itu. Ketua umum yang juga kan? Iya, Wah, ternyata kita itu mengundang para Sekretaris ketua. Iya, dan ini sekretaris umum. Sangat Kedatangan aktivis ini rupanya kita. Ini juga Iya, kadif loh itu, kabin dan Kabin, kadif. Ya, double langsung. double langsung. Double. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang gimana tuh Literasi silap learning dan juga multimedia. Ayo ambil kesempatannya meraih mimpi bersama. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Kawan. Hai kawan, sudahi kesedihanmu, lahir dari perjuanganmu. Mari menatap masa depan bersama Pendidikan Matematika Universitas Kemudian Ahmad yang Kawan. kedua